Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U16 menegakkan kepala dan fokus membalaskan dendam ke Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pernyataan itu disambut wacana menambah pemain keturunan atau diaspora di skuad asuhan pelatih Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 harus puas cuma merengkuh predikat tim terbaik ketiga Piala AFF U16 2024 setelah langkah mereka dihentikan Australia di semifinal dengan skor 3-5 pada 1 Juli lalu. Kegagalan mengalahkan Australia mampu direspons tim asuhan Nova Arianto dengan mengalahkan Vietnam 5-0 di laga perebutan tempat ketiga. Namun, kemenangan besar itu tak menutup fakta bahwa Timnas Indonesia U16 gagal mempertahankan status juara. Terkini, Timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto segera mempersiapkan diri untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober 2024. Tim Merah Putih yang tergabung di grup C akan kembali menghadapi Australia ditambah dua tim lain yakni tuan rumah Kuwait dan Mariana Utara. Nova Arianto menegaskan Timnas Indonesia U16 tak takut dengan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di grup C. Persiapan terus berlanjut, salah satunya kembali menyeleksi pemain termasuk wajah-wajah baru berstatus pemain keturunan atau diaspora. Untuk pemain kami akan melakukan seleksi kembali, baik pemain diaspora atau pemain hasil Asprof, Asosiasi Provinsi, PSSI dan Liga, top skor, kata Nova Arianto. Saat mengarungi Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia diperkuat oleh dua pemain diaspora yakni Mateu Baker dan Lucas Rafaeli. Merujuk pernyataan Nova, jumlah itu masih bisa bertambah. Di samping terus berburu pemain baik lokal maupun diaspora, Nova Arianto menekankan bahwa dirinya dan staf pelatih juga fokus untuk melakukan evaluasi dari hasil Piala AFF U16 2024 lalu. Pastinya banyak evaluasi terutama di lini pertahanan. Yang pastinya dapat catatan untuk pemain, tegas Nova Arianto. Kualifikasi grup C Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Kuwait pada 23 hingga 27 Oktober tahun ini. Skuad Garuda akan lebih dulu melawan Kuwait sebelum berturut-turut ditantang Kepulauan Mariana Utara dan Australia. FIFA tiba-tiba menyoroti Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Shin Taeyong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, bunyi artikel FIFA dikutip dalam resminya. Selain itu, FIFA menilai Timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman. Mereka diantaranya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman yang sudah cukup lama bermain untuk skuad Garuda. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar, tambahnya. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, tulisnya.
Bukan hanya itu, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Telah menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, katanya. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Shin Tae-yong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya tim juga tak lepas dari peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas Asia asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengatrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke-134. FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia jadi 48 tim membuka kesempatan baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga usai lolos sebagai peringkat kedua grup F ronde kedua. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat. Pertama karena perpaduan darah muda dengan pemain-pemain berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Para pemain muda yang jadi simbol perubahan timnas Indonesia saat ini adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara 3 pemain berpengalaman yang jadi simbol timnas Indonesia saat ini adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023. Menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, lanjutnya. Faktor kedua adalah sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Sosok berusia 53 tahun tersebut sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Pencapaiannya sukses membawa timnas Indonesia naik 40 strip di ranking FIFA. FIFA optimistis momentum positif kepada timnas Indonesia bakal meloloskan ke putaran final Piala Dunia. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA. Penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat di peringkat dunia. Sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan yang jadi pencapaian terbaik bangsa hingga saat ini. Jika Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca Perang Dunia Kedua, lanjutnya.